Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang tak jauh dari lokasi terlihat ledakan di sebuah kios di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kencangnya ledakan mengenai seorang pengendara motor yang melintas. Menurut seorang pedagang bubur saat tiba di lokasi untuk meletakkan barang dagangannya sudah tercium bau gas. Saksi kemudian kembali ke rumah untuk mengambil sisa barang dagangannya. Ia pun terkejut saat kembali di lokasi sudah berantakan. Ledakan diduga dari tabung gas 3 kg melukai adik pedagang bubur yang berada di lokasi dan pengendara motor yang melintas. Kemungkinan kan gerobak saya belum bawa, tapi kan udah bau nih gitu kan. Beres saya bawa gerobak yang gede yang buat bubur. Taruh, saya pulang. Adek baru beres, pasang. Pas begitu, adek saya ngangkatin bubur ke gerobak itu. Itulah kejadiannya. Berapa itu, Pak? Itu 5:30 itu. Kedua korban telah dilarikan ke rumah sakit, sementara lokasi kejadian digaris polisi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di kawasan Dramaga Bogor, Jawa Barat tewas tertimpa tebing yang longsor akibat diguyur hujan deras. Hendak menagih utang, seorang wanita dianiaya temannya hingga luka di wajah dan punggung. Video penganiayaan viral di media sosial. Hari ini masa kampanye Capres-Cawapres resmi dimulai. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Merauke, Papua. Sedangkan Cawapres Mahfud MD berkampanye di Sabang, Aceh. Halo pemirsa, hari ini masa kampanye Capres dan Cawapres resmi dimulai serentak. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkampanye di Merauke, Papua, sedangkan Cawapres berkampanye di Sabang, Aceh. Bersama saya Dian Mirza, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, bus double decker jurusan Jakarta Madura Selasa dini hari terbakar di perempatan Jalan Jokotole, Pamekasan, Jawa Timur. Bus dalam perjalanan menuju Sumeneb sempat menepi saat api baru muncul. Bus tiba-tiba mengeluarkan api membuat sopir bertindak cepat menepikan kendaraan. Sopir dan seluruh penumpang berhasil dievakuasi sehingga tidak ada korban. Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Kebakaran bus diduga akibat korsleting listrik. Terkait kronologinya, Pemirsa, puluhan bangunan di Pasar Simpang Serabi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terbakar. Kebakaran baru disadari warga setelah api sudah membesar. Warga panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena sebagian besar bangunan bermaterial kayu membuat api cepat membesar dan meluas menjalar ke bangunan lain. Upaya pemadaman pasar sembako ini cukup sulit. Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api setelah 3 jam. 60 lebih lapak pedagang terbakar dengan luasan 30 kali 90 meter. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Udah habis pasar depan. Ya Allah, ini lagi. Pemirsa, sejumlah tabung kompres natural gas CNG yang diangkut sebuah truk meledak saat terjebak macet di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 9 orang terluka, sementara 2 lainnya tewas. Ledakan diduga dari saluran pipa gas yang patah sehingga bocor dan memicu ledakan.
Detik-detik ledakan terekam kamera CCTV di sebuah warung di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kampung Lodaya, Desa Karangtengah, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman juga terlihat mobil minibus warna biru yang ditumpangi korban tewas serta pengendara motor tengah terjebak macet. Mobil tepat berada di belakang truk yang mengangkut puluhan gas CNG. Tak berselang lama ledakan pun terjadi. Usai kejadian, jumlah korban terluka terkapar di jalan dievakuasi warga. Seorang penumpang minibus berinisial HH dan seorang pengendara sepeda motor berinisial UA tewas, sementara 7 lainnya terluka. Sejumlah bangunan yang berada di lokasi juga rusak. Pas dengar ledakan itu 2 yang loncat ke sana, 1 sempat muter dulu di sini ya, tabunya sempat muter dulu di sini, langsung meledak ke belah sana, yang belah sini udah meledak duluan. Meledaknya kenceng nggak teh? Ya? Kenceng nggak meledaknya? Bukan kencang lagi kayak nuklir. Itu pas lalu lintas lagi ramai atau seperti apa? Lagi macet. Lagi pada bubar pabrik. Usai kejadian, tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi melakukan olah TKP. Polisi menemukan adanya kerusakan pada saluran pipa gas yang terintegrasi patah hingga bocor memicu ledakan. Mana sih Bang? Masih kita dalami, ini penyebabnya apa? Karena mobil saat itu dalam keadaan macet dan berhenti. Kalau dibilang guncangan, tidak ditemukan guncangan. Jadi masih kita dalami apa penyebabnya sehingga silinder parap ini tepat. 2 korban tewas dibawa ke ruang jenazah RSUD Sekarwangi Cibadak, sementara korban luka menjalani perawatan. Polisi mengamankan sopir truk dan kendaraannya. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas tertimpa tebing longsor setelah hujan deras mengguyur kawasan ini. Kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. RT 1 RM di grup desa tolong bantu ya, ini ada yang longsor RT 1 RW 4 coba. Kerabat dan warga Kampung Sempur Batas Desa Petir, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berduka. Pak Sutri yang berprofesi sebagai guru mengaji tewas usai tertimpa tebing yang longsor. Kejadian bermula saat hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya sejak Minggu siang mengakibatkan tembok penahan tebing rumah setinggi 12 meter longsor. Tebing menimpa bangunan di bawahnya termasuk Pak Sutri guru mengaji. Proses evakuasi kedua korban cukup sulit dilakukan di tengah guyuran hujan saat malam hari. Evakuasi berapa lama? Evakuasi kurang lebih 30 menit. Lalu korban cepat dibawa ke rumah sakit untuk penanganan. Korban meninggal di tempat apa dibawa ke rumah sakit itu? Informasi dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan. Menurut warga, saat hujan lebat, kedua korban berada dalam kamar. Naas, tebing yang berada di tempat samping kamar korban longsor. Kedua korban dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, KKB Puncak Papua Tengah pimpinan Aibon Kogoya menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Beoga Barat. 3 pekerja tewas dan 2 selamat dievakuasi ke Timika. Evakuasi ketiga jenazah dan 2 korban selamat menggunakan pesawat perintis dari Beoga ke Timika, Papua Tengah. 3 jenazah dan 2 korban selamat langsung dibawa ke RSUD Mimika. 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Beoga Barat ini tiba-tiba diserang KKB pimpinan Aibon Kogoya. Korban mengalami sejumlah luka tembak dan luka senjata tajam. Jenazah korban akan diterbangkan ke kampung halamannya hari ini. Tuhan ya, hari ini kita bisa mengevakuasi 3 jenazah korban kekerasan dari pihak KKB pada hari Jumat. Dengan penuh koordinasi dan perjuangan yang cukup, akhirnya hari ini kita bisa mengevakuasi korban sampai ke Timika. Nah, rencana dari pihak keluarga akan menerbangkan besok ke rumah duka masing-masing di
Satgas Damai Kartens melakukan penyisiran usai kelompok kriminal bersenjata menebar teror di Kabupaten Puncak, Papua. KKB membakar gedung sekolah dan honai milik warga Kampung Kunga, Distrik Ilaga. Gedung sekolah SMPN 1 Gome dilaporkan terbakar, diikuti tembakan flare berwarna merah. Tembakan flare warna merah terjadi 10 kali dari 3 arah yang berbeda. Dari jarak 400 meter terdengar tembakan yang mengarah ke pos Kodim Persiapan, diduga dilakukan oleh KKB. Aparat kemudian memberikan tembakan balasan yang mengakibatkan kelompok tersebut melarikan diri menuju Kampung Kunga. Selain membakar sekolah, KKB membakar 1 honai milik warga. Hal ini diduga kuat dilakukan oleh kelompok tersebut. Aparat keamanan gabungan di Kabupaten Puncak meningkatkan kewaspadaan terkait terjadinya kejadian tersebut. Dan hingga saat ini sedang dilakukan penyisiran dan penyidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku di balik rentetan peristiwa tersebut. Pemirsa, puluhan warga berunjuk rasa menuntut ganti lahan dan bangunan yang digusur untuk landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Menurut pengunjuk rasa, 90 lebih bangunan permanen dan semi permanen yang digusur hingga saat ini belum mendapat ganti rugi. Membawa bendera kuning tanda berduka, puluhan warga Desa Rawaburung, Kabupaten Tangerang, Banten berunjuk rasa di Jalan Perimeter Utara kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Para pengunjuk rasa menuntut ganti rugi lahan dan bangunan yang digusur untuk perluasan landasan pacu 3 Bandara Soekarno-Hatta. Menurut para pengunjuk rasa masih terdapat 97 bangunan, baik rumah permanen maupun semi permanen yang digusur, dan hingga saat ini belum mendapat ganti rugi dari pihak Angkasa Pura. Padahal menurut para pengunjuk rasa, pihak Angkasa Pura sebelumnya telah menjanjikan uang ganti rugi. Namun hingga 5 tahun uang ganti rugi belum juga cair. Ini waktu ini kan saya diukur per meter yang katanya mau dibayar. Ternyata saya dibayar uang. Saya udah ke pengadilan, udah ke sini, udah sering demo sering saya nih. Tapi dianggap sepele, dia kan orang pintar Angkasa Pura. Kami kan orang bodoh. 97 bidang yang belum dibayar oleh pihak Angkasa Pura. Sudah berapa lama ini, Pak? Kalau masalah runway 3 ini kesininya sudah hampir 5 tahun. Unjuk rasa ini sempat membuat jalan perimeter macet. Para pengunjuk rasa mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa hingga tuntutannya dikabulkan. Dari Tangerang, Banten, Asnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, dituding sebagai penyebab banjir, warga menggeruduk proyek pembangunan sebuah sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat. Warga menuntut kontraktor melakukan normalisasi sungai dan pendalaman kolam retensi. Puluhan warga Kampung Cihelet dan Kampung Tanah Baru Kota Bogor menggeruduk proyek pembangunan sekolah menengah analis kimia Bogor, SMAKBO. Menurut warga, pengelola proyek ingkar janji untuk menormalisasi sungai yang terletak tak jauh dari lokasi proyek pembangunan sekolah. Akibatnya pada Minggu sore, ratusan rumah warga tergenang banjir. Bahkan menurut warga, banjir kali ini merupakan banjir terparah dibanding banjir sebelumnya. Warga menuntut pihak kontraktor menyelesaikan normalisasi sungai yang sebelumnya telah dijanjikan. Dulu waktu ada pembangunan proyek ini, kan itu ada perjanjian, Pak. Mereka akan menormalisasikan kali, kedua terus pembuangan air, tapi nyatanya mana? Sampai sekarang itu tembok berdiri, itu nggak ada. Wali Kota Bogor Bima Arya yang menemui warga meminta pihak kontraktor untuk segera menormalisasi sungai dan memperbaiki kolam retensi serta jembatan permanen untuk akses warga. Dampak banjir dan saya khawatir ada korban jiwa, karena itu kita minta perhatian dari pelaksana pembangunan SMAKBO yang dibawa koordinasi dari Kementerian Perindustrian. Saya kira surat sudah dilayangkan, tapi perlu eksekusi segera ini. Menanggapi tuntutan warga, per hari ini pihak kontraktor akan mulai mengerjakan perbaikan kolam retensi penahan banjir. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, hari ini masa kampanye Capres-Cawapres resmi dimulai. Pagi ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Merauke, Papua. Selain menyapa dan berdialog dengan warga setempat, kampanye Capres Ganjar Pranowo juga diisi penyampaian visi misi dan peluncuran logo baru serta deklarasi persatuan bersama semua suku di Papua. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo beserta tim kampanye tengah berada di distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Sebelumnya Capres Ganjar pagi ini tiba di Bandara Internasional Mopah, Kabupaten Merauke, Papua. Setibanya di bandara, iring-iringan Capres dan tim kampanye berangkat ke distrik Semangga. Selain berdialog dengan perwakilan masyarakat, dalam kampanye ini Capres Ganjar Pranowo juga menyampaikan visi dan misi serta peluncuran logo baru serta deklarasi persatuan bersama semua suku di Papua. Dalam kampanye ini Capres Ganjar Pranowo juga akan menyapa Cawapres Mahfud MD yang saat ini tengah berada di Sabang, Aceh melalui live streaming. Sebagaimana diketahui, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat ini memang sedang berkampanye di kedua ujung Indonesia. Capres Ganjar berkampanye di ujung timur Indonesia, yakni di Merauke, sementara Cawapres Mahfud MD saat ini berkampanye di ujung barat Indonesia, yakni di Sabang, Aceh. Setelah menyelesaikan rangkaian acara kampanye di distrik Semangga, Capres Ganjar Pranowo kemudian akan menyapa sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Merauke. Di antaranya bertemu dengan Uskup Agung Merauke di Jalan Raya Mandala, Karang Indah, Kabupaten Merauke, di Bella Vista di Rimba Jaya. Capres Ganjar Pranowo juga akan menemui tim relawan kalangan Gen Z dan milenial serta influencers yang akan diadakan di Foodland Merauke. Kenapa tuh, Mama? Kenapa senang? Senangnya karena mau turun di Kampung Maningkat Nanggo. Kami dari Kampung Maningkat Nanggo nanti mau minta untuk kesehatan, pendidikan, dan memperbaiki jalan. Perbaiki jalan. Dan pemirsa, pada hari pertama masa kampanye Ganjar Pranowo melakukan kampanye di timur Indonesia, Merauke, Papua, sementara Cawapres Mahfud MD mengawali kampanye di Sabang, Aceh. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tiba di Bandara Maimun Saleh, Sabang sekitar pukul 7.50 pagi tadi. Kedatangan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama tim kampanye di Pasijaboy, Kota Sabang, Aceh disambut dengan tarian sambutan Ranu Lampuan. Selain itu dilakukan penyambutan dengan upacara Pasijuk yang dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh adat. Pada hari pertama kampanye, pemirsa, Mahfud MD melakukan sesi tanya jawab bersama ratusan warga yang turut hadir menyampaikan visi dan misi dan peluncuran logo baru. Dalam kesempatan ini bersama warga, Cawapres Mahfud MD melakukan sambungan virtual dengan Capres Ganjar Pranowo serta tim kampanye Yeni Wahid, putri mantan Presiden Gus Dur, dan Sandiaga Salahuddin Uno yang berada di Merauke, Papua. Ya, selain berdialog dengan perwakilan masyarakat setempat dalam kampanye ini, Cawapres Mahfud MD akan bertemu dengan tim pemenangan muda, TPM, dan Gen Z serta milenial. Mahfud MD yang juga menjabat Menko Polhukam telah mengajukan cuti selama 20 hari ke depan untuk kampanye dan telah disetujui Presiden Jokowi. Sementara itu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memulai kampanyenya di Jakarta dan Jawa Timur. Pada hari pertama, Capres Anies Baswedan melakukan kampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara. Dalam kampanye, Anies menyapa masyarakat menyampaikan visi dan misi. Selain berkampanye di beberapa titik di Jakarta, Anies akan melanjutkan kampanye ke Bogor, Jawa Barat.
Sebelum melakukan kampanye, Anies sempat menggelar doa bersama dengan keluarga dan meminta doa restu pada sang ibu. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar melakukan kampanye perdana di Jawa Timur. Pemirsa, ketiga pasangan Capres dan Cawapres hingga 18 partai politik pemilu resmi mendeklarasikan kampanye damai pemilu 2024 yang digelar di KPU Senin siang. 3 poin utama yang dideklarasikan termasuk kampanye jujur tanpa hoaks dan sara hingga kampanye pemilu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Terhitung mulai hari ini hingga 10 Februari mendatang, masa kampanye Capres-Cawapres resmi dimulai. Kampanye dilaksanakan secara serentak meliputi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, kampanye pemilu anggota DPR RI, DPD, dan DPRD. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan polarisasi dalam masyarakat, Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi pemilu damai 2024 yang dihadiri langsung oleh 3 pasangan Capres-Cawapres serta partai politik peserta pemilu. Ketiga pasangan Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta sejumlah pimpinan partai politik resmi juga ikut menandatangani komitmen pemilu damai dan berintegritas. Terdapat 3 poin utama yang dideklarasikan mulai dari kampanye jujur tanpa hoaks, tanpa sara, hingga kampanye tanpa politik uang dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Para peserta juga berjanji tidak akan saling menjatuhkan lawan politik masing-masing. Ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya. Karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif. Kampanye akan digelar selama 75 hari terhitung sejak 28 November. Selanjutnya KPU menetapkan 11 hingga 13 Februari 2024 sebagai masa tenang. Para peserta pemilu 2024 tidak boleh lagi berkampanye pada masa tenang. Sementara pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum menghadiri deklarasi kampanye damai di KPU, ketiga pasangan Capres-Cawapres serta partai politik peserta pemilu menghadiri Rakornas Gakumdu yang digelar Bawaslu. Parpol peserta pemilu menyampaikan komitmen untuk tidak melakukan kampanye hitam hingga politik uang. Tak hanya ketiga pasangan Capres-Cawapres, 18 perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 juga turut menandatangani deklarasi pemilu damai. Para politisi ini bergantian menaikkan perjanjian yang diantaranya berjanji tidak menyebar hoaks, melakukan kampanye hitam, hingga politik uang. Seluruh peserta pemilu juga akan mengikuti seluruh aturan main yang berlaku. Dalam Rakornas ini, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan tergabung juga membentuk sentra penegakan hukum terpadu atau sentra Gakumdu. Jika ada pelanggaran, Gakumdu siap menegakkan hukum dan menjamin proses pemilu berjalan lancar sesuai hukum yang berlaku. Dengan deklarasi resmi ditandatangani oleh para calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati juga mengecam keras pihak-pihak yang memakai cara tak beretika dan melawan konstitusi untuk meraih kekuasaan. Pernyataan Megawati dinilai berkaitan erat dengan polemik Mahkamah Konstitusi yang melibatkan adik ipar Jokowi Anwar Usman dan mengakibatkan putra sulung Jokowi Gibran melenggang dengan mudah ke kontestasi Pilpres 2024. 3 bulan jelang pemilihan presiden, genderang perang ditabuh kian kencang. Dugaan penyalahgunaan konstitusi hingga etika politik yang kerap ditabrak kian mendominasi panggung politik negeri. Terbaru, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyindir penguasa yang tidak mau mengikuti aturan seperti semangat reformasi. Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tak hanya itu, Megawati juga mengecam keras pihak-pihak yang memakai cara tak beretika dan melawan konstitusi untuk meraih kekuasaan. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Saya hanya minta kalian nurut sama saya, jangan takut. Terus maju tempur, tapi tidak ada kekerasan, taat perintah. Kita ada negara merdeka berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja, emangnya punya siapa? Pernyataan Megawati disampaikan di tengah isu hubungan PDIP dan Jokowi yang tak lagi harmonis imbas dari majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Capres Prabowo Subianto. Tiket Gibran melenggang sebagai cawapres dinilai berkaitan erat dengan polemik Mahkamah Konstitusi yang melibatkan paman Gibran, Hakim Anwar Usman, yang terbukti melanggar etik dalam memberi putusan terkait capres-cawapres yang boleh berusia 40 tahun asal sudah menjabat sebagai kepala daerah. Dampak dari keputusan ini, Gibran sang putra mahkota bak mendapatkan karpet merah melenggang dengan cepat menuju kontestasi Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai. Tim pemenangan pasangan Capres, Cawapres hingga calon legislatif pun makin gencar bergerilya untuk mendulang suara. Bukan rahasia lagi jika tebar uang masih dipakai untuk merebut suara pemilih. Namun benarkah cara itu masih mempan mempengaruhi keputusan di bilik suara? Berikut Rakyat Bicara. Masa kampanye pemilihan umum 2024 telah dimulai pada 28 November kemarin. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pun mengingatkan kepada masyarakat akan maraknya politik uang dalam pemilu yang bisa menciderai demokrasi. Lalu, sejauh mana pandangan masyarakat akan politik uang dalam pemilu? Berikut Rakyat Bicara. Pak, dalam masa kampanye ini kan biasanya banyak yang bagi-bagi duit nih. Bapak penerima gak, Pak? Ya kalau dia ngasih cuma-cuma ya kita terima lah. Namanya juga kita dikasih ya. Tapi kalau masalah milih mah itu tergantung kita, Pan. Istilahnya di bilik suara, tergantung hati nurani kita. Kalau kita kan maunya milih yang pemimpin yang bagus, yang punya visi misi, ya kan, yang memperhatikan lingkungan kita. Banyak kejadian, Pak, ada caleg yang udah ngasih duit tapi dia kalah nih dalam pemilu. Nah, menurut Bapak gimana nih, Pak? Ya itu mah dari tadi ya istilahnya, kalau dia misalkan dia udah kasih terus dia merasa dia kalah, ya berarti kan wilayah yang dia kasih nggak senang sama dia gitu. Mungkin dia kurang perhatian sama wilayah atau gimana gitu. Biasanya Bapak kalau milih caleg ataupun pemimpin lah, presiden nanti, milihnya bakal yang gimana sih, Pak? Milih yang ngasih duit banyak atau ngeliat dari programnya dulu, Pak? Oh, program lah, visi misi, rekam jejak. Ini kan urusan 5 tahun sekali. Urusan bangsa ini mau dibawa kemana istilahnya. Kalau kita kasih kepada orang-orang yang salah, ya nanti kita sendiri 5 tahun akan menerima resikonya. Bang, dalam kampanye kan biasanya banyak yang bagi-bagi duit ya, atau barang atau apapun lah. Abang pernah nerima gak? Kalau saya pribadi belum pernah, tapi
banyak teman-teman saya ada juga, tetangga juga ada, kadang-kadang duit juga ada, macam-macam kayak sembako juga ada. Misalkan nanti ada yang ke rumah abang ngasih uang atau ngasih apapun, bakal nerima nggak dan nanti bakal milih itu orang nggak? Kalau terima saya terima, kalau soal pilihan mah itu pilihan saya gitu, tergantung saya suka gak sama dia. Kalau saya nggak suka ya saya nggak pilih, kalau saya suka ya saya pilih. Dia ada visi misi yang bagus ya saya pilih, gitu aja. Dalam memilih caleg atau pemimpin, abang kriterianya gimana sih bang? Yang visi misinya bagus atau yang ngasih uangnya itu banyak? Yang paling fokus sih ke visi yang bagus dan program yang bagus. Karena visi misi dan program yang bagus tuh untuk masa depan, untuk anak cucu saya, bukan untuk hari ini aja. Mbak, biasanya kan dalam masa kampanye ini banyak caleg-caleg atau partai yang ngasih uang ya. Mbak pernah nerima gak sih? Saya nggak mau nerima, karena kan takutnya nanti ada sanksi atau apa gitu. Jadi saya maunya calegnya yang benar-benar nggak usah pakai sogokan atau apa uang gitu, kayak serangan pajar gitu kan. Nah kan banyak ya Mbak caleg yang udah ngasih uang banyak rakyat dalam kampanye tapi nggak menang pemilu nih Mbak. Menurut Mbak gimana Mbak? Ya itu sih derita dia ya, dia udah ngeluarin uang ya kan. Masalah dia mau menang atau tidak, ya itu urusan dia. Kalau dia udah ngasih uang, dia kalah, serah uang dia ya kan. Pada Agustus 2023, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia merilis Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Ada 5 provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dengan adanya politik uang dalam pemilu 2024. Di posisi pertama ada Maluku Utara dengan skor 100. Kemudian di posisi kedua ada Provinsi Lampung dengan skor 55,5. Di posisi ketiga ada Provinsi Jawa Barat dengan skor 50. Kemudian di posisi keempat ada Provinsi Banten dengan skor 40,4. Dan di posisi kelima ada Sulawesi Utara dengan skor 38,8. Sementara itu ada 3 modus politik uang yang kerap kali dilakukan oleh para kandidat, tim kampanye hingga simpatisan. Untuk yang pertama, biasanya memberikan uang secara langsung sebagai imbalan memilih. Kemudian yang kedua adalah memberikan barang secara langsung ataupun dalam bentuk modus hadiah. Dan yang ketiga, janji akan memberikan uang ataupun barang sebagai imbalan memilih. Selain menciderai proses demokrasi, politik uang memicu politik berbiaya mahal dan berujung praktik korupsi bagi kandidat yang terpilih. Kita patut berpartisipasi untuk mewujudkan pemilu yang menghadirkan pemimpin terbaik dengan cara menolak praktik uang. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Faisal Rinaldi dan Raga Firdaus. Sampai jumpa pekan depan. Seorang bocah SD menjadi korban perundungan yang dilakukan sekelompok pelajar SMA di Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya di seputar iNews Siang sesaat lagi. Anda masih menyaksikan seputar iNews Siang bersama saya Dian Mirza. Pemirsa, limbah busa setinggi 5 meter menutupi aliran Kali Baru Cipagis, Depok, Jawa Barat. Keberadaan limbah bahkan membuat warga batuk dan sesak nafas. Warga Tugu Cimanggis dihebohkan limbah busa setinggi 5 meter menutup aliran Kali Baru, bahkan 5 rumah warga tertutup busa hingga ke atap. Salah satu warga yang rumahnya sudah tertutup busa limbah mengeluhkan dampak busa limbah menyebabkan sesak nafas dan gatal pada kulit. Limbah busa sepanjang 500 meter muncul Senin sore. Ini udah bisa itu berapa meter? dalam kali ini 3 meter. 3 meter lah, ini bisa lebih dari 5 meter udah nih. Itu lantai 2 aja itu udah rata itu di atas. Itu aja. Yang dirasain apa sih Pak? Dari baunya nyengat ini. Nyengat sama gatal ini, kalau kena ini gatal ini sebenarnya ini. Halo. Jadi ini nggak tahu nih kolam saya ini di dalam ini. Rumah warga. Lurah Tugu Trisakti Anggoro mengecek langsung lokasi berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi limbah busa.
Ya, info dari warga terakhir pernah ada seperti ini tahun-tahun sekitar tahun 2009, Pak. 2009 yang disinyalir ada dari salah satunya limbah dari usaha atau pabrik. Nanti tentunya kalau memang sebabnya dari situ disinyalir nanti identifikasi masalahnya dari limbah pabrik, tentunya akan harus ada himbauan-himbauan dari dinas perizinan, PUPR dan lain sebagainya. Kelurahan Tugu akan melakukan identifikasi dari mana limbah berasal. Jika dari pabrik, maka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan teguran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah dasar menjadi korban perundungan yang dilakukan sekelompok pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pasca viral, pelajar SMA pelaku perundungan tersebut meminta maaf. Rekaman video amatir perundungan seorang bocah pelajar sekolah dasar di Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Korban seorang diri dirundung sekelompok pelajar SMA yang sebelumnya bermain sepak bola bersama. Dalam perundungan, korban hanya mengalami perundungan verbal, namun tidak ada kekerasan fisik. Usai viral, didampingi guru KPAD Kota Bekasi dan polisi, para pelajar SMA ini akhirnya meminta maaf dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan. Saya melihat dari mereka yang memang menyesal dengan kejadian ini, dan kalau dari saya pribadi, saya memaafkan mereka dengan harapan mereka tidak lagi melakukan hal seperti itu di kemudian hari dimanapun. Ya, yang di videoin satu siswa, tapi ada beberapa siswa sebenarnya yang sempat mengalami juga, sebenarnya mengalami kayak diputar-putar gitu kan. Nah, tapi akhirnya ada juga yang mainnya agak kena sikut juga, itu juga ada gitu. Tapi mereka semuanya pada hakikatnya sudah saling memaafkan, sudah saling menerima gitu. Orang tua korban dan para pelajar SMA sepakat berdamai setelah pelajar SMA berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hendak menagih hutang, seorang wanita dianiaya temannya sendiri. Korban mengalami luka cakar di wajah dan punggung. Video penganiayaan viral di media sosial. Wajah Indri Bulansari penuh luka usai dianiaya teman sendiri. Video penganiayaan viral di media sosial. Tidak hanya wajah, leher, kepala, dan punggung Indri terluka akibat dianiaya temannya berinisial NR di rumah terlapor di Jalan M. Yusuf Senen, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Palembang. Beruntung penganiayaan tidak berlangsung lama setelah warga dan keluarga korban melarainya. Awalnya korban menagih utang kepada terlapor melalui media sosial. Namun terlapor yang tidak senang ditagih mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban. Korban kemudian mendatangi terlapor di rumahnya bersama suami dan mertuanya. Bukannya membayar utang, terlapor justru menganiaya korban. Iya, aku nih nagih utang Kak dengan dia tuh. Terus? Nah, pas nagih utang, dia nak marah, nak nyindir kita. Nak ngato-ngatoi kita di sosial media. Nah, di TikTok, di WA, sender gitu. Jadi kami datang ke rumahnya nak nagih utang. Nah, sudah nagih utang, yuk, kebala lah cek-cok itu nah. Korban pun telah melaporkan penganiayaan kepada polisi. Sebelumnya terlapor juga membuat laporan yang sama dengan korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menggelar acara bakti sosial berupa screening, operasi katarak, dan bantuan kebutuhan pada lansia di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Program sebagai bentuk kepedulian ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Meski kakinya sakit karena faktor usia, Eyang berusaha hadir bersama puluhan lansia lainnya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Pasuruan, Jawa Timur. Para lansia ini diajak bergembira bersama dalam senam sehat lansia. Setelah senam, para lansia ini diperiksa kesehatan matanya untuk deteksi dini katarak dan petirigium yang digelar MNC Peduli didukung Edisi Group. Dilakukan pemeriksaan mata atau screening deteksi dini katarak yang bekerja sama antara MNC Peduli dengan klinik mata EDC Group. Nanti yang terjaring dari screening itu akan dilakukan operasi katarak dan petirigium gratis.
Harapan kami selalu setiap saat dibantu dalam hal kesehatan mata atau kesehatan yang lain. Selain pemeriksaan mata, para lansia juga diberikan bantuan obat-obatan dan diaper. Ya, MNC Peduli terus bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit untuk memberi layanan operasi gratis seperti hernia, katarak, bibir sumbing, dan lain-lain. MNC Peduli dan Edisi Group juga memberikan edukasi kepada para lansia agar terhindar dari katarak dan pterygium. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus mempersiapkan saksi untuk ditempatkan di tiap tempat pemungutan suara. Di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, para rekruter dibekali kartu tanda pengenal khusus yang akan bertugas merekrut saksi. Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan Abdul Kholik Ahmad menyerahkan kartu pengenal khusus untuk rekruter saksi di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung. Para rekruter juga dibekali tips dalam merekrut saksi TPS. Sedikitnya 11.034 saksi dibutuhkan untuk mengawal suara di 11.000 lebih TPS di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemantauan sekaligus juga memastikan bahwa tim rekruter untuk Dapil 1, 4, dan 7 Kabupaten Bandung itu dipastikan sudah siap untuk melakukan rekrutmen saksi. Sudah terbentuk saksi 1.500, itu yang dikerjakan oleh pengurus DPD dan pengurus DPC dan DPRT berikut relawan atau tim-tim kader. Sementara itu, Caleg DPR RI Dapil Jabar II Abdul Kholik Ahmad juga mengunjungi Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat untuk bertemu para rekruter yang akan merekrut para saksi untuk mengisi 5.000 lebih TPS. Nantinya, para saksi bisa melaporkan hasil perolehan suaranya langsung ke aplikasi khusus untuk memantau perolehan suara agar suara terjaga dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hari pertama masa kampanye, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkampanye di kedua ujung Indonesia. Ganjar Pranowo melakukan kampanye di timur Indonesia, Merauke, Papua, sementara Cawapres Mahfud MD mengawali kampanye di Sabang, Aceh. Betul, tadi kami jalan, kami melihat kondisinya. Saat ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan warga di distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Dalam kampanye, Ganjar Pranowo menyampaikan visi dan misi. Memberikan prioritas dan kemudian mereka akan tumbuh. Jalan-jalan yang sudah dibangun mesti diikuti dengan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di kiri dan kanannya. Sehingga jalan ini kemudian akan lebih bermanfaat dan kita bisa mengajak masyarakat yang ada dimanapun termasuk yang ada di desa-desa, mereka akan mendapatkan nilai tambah dari situ. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak Yunus. Demam panggung ini mau Mas ya, Ganjar. Mau kembali sana atau mau duduk di sini juga mau boleh. bernyanyi dulu? Gimana? Duduk lagi katanya. Hah? Nyanyi aja gimana? Bisa nyanyi kah? Lagu apa? Kakak sukanya lagu apa? Mic-nya sini. Gak tahu lagu apa? Nggak tahu lagu saya. Yang pernah tahu apa lagunya? Yang masih ingat? Lupa. Lupa. Oh lupa, lagu lupa itu lagu lupa ini ya? Lupa. Lupa sairnya. Oke. Jadi lagu yang paling disuka apa kakak? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Nggak ada suka lagu? Mana suka nyanyi apa suka main bola? Main bola. Oh, main bola, oke tepuk tangan. Kalau gitu nanti kita main bola. Terima kasih banyak Terima kasih, Mas Ganjar, Kakak. Kak Yunus. Demam panggung, duduk sebelah Capres kali. Mas Ganjar. Kita bikin semua tidak boleh demam sekarang. Harus santai dan rileks. Harus Karena santai, ini bisa ketemu dipergunakan. siapapun. Mas Ganjar lagi ada di sini, mau menyampaikan inspirasi silahkan diserap. Semoga diimplementasikan ke depan.
Mas Ganjar, tadi saya sangat tersentuh dengan tayangan video di mana ada seorang pendeta. Ya, beginilah visual situasi hari pertama kampanye, menapaki hari pertama kampanye, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berada di Merauke, Papua. Ia menyampaikan visi misi sekaligus berdialog dengan warga dan juga sedikit menghibur para warga. Sementara di sisi lain, visual Cawapres Mahfud MD saat ini sedang berkampanye di Sabang, Aceh. Mengumpulkan obat-obatan, lalu menolong warga. Memang dulu sekolahnya... Saya dulu sekolah... Ada. Jadi kenapa sejarahnya Pak Leo bisa membantu masyarakat mencari obat? Bagaimana sejarahnya? Iya. Ganjar Pranowo hari ini juga akan melakukan peluncuran logo baru serta deklarasi persatuan bersama semua suku di Papua. Saat ini Ganjar sedang melakukan dialog, tanya jawab santai dengan warga, diselingi hiburan-hiburan yang menggelitik. Dan di antara tim kampanye yang hadir ada Yeni Wahid, putri mantan Presiden Gus Dur, serta ada Sandiaga Salahuddin Uno. Hebat. Kampanye perdana Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat ini bersama dengan tim kampanye berkampanye di Pasijaboy, Kota Sabang, Aceh. Awal mulanya ceritanya di Korkari ini, Bapak izin saya cerita bahwa Korkari ini mungkin orang Merauke banyak belum. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.